warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rafika Samsul dengan nomor peserta PPG 201503873200 dengan nomor induk mahasiswa 23903495096. Saya peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, program studi pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMA Islam Atira Bone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, kita pagi ini akan belajar kimia lagi. Jadi sebelum kita belajar, kita siapkan semua dulu perlengkapan yang akan kita gunakan, ya, bukunya, kemudian perangkat laptopnya, karena kita akan menggunakan krisis nantinya. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari anak-anak sekalian kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam hidup. Berdoa dimulai. Kita masuk materi. Jadi materi yang ada hari ini adalah benzena dan turunannya. Nah, ini adalah materi baru. Olehnya itu ibu akan mengawalinya dengan melakukan pretest. Silakan kalian buka aplikasi Quizizz ya. Silakan masuk ke aplikasi. Sebelum kita masuk ke materi ini, ya, tadi kita sudah melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal. Nah, materi ini tentu ada kaitannya dengan materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas sebelumnya. Ya, masih ingat materi hidrokarbon? Masih ingat, ya. Ini kita belajar di hidrokarbon apa? Senyawa apa? Alkana. Alguna. Kemudian kalau metana yang kehilangan satu atomnya, apa namanya? Metil, atau nama umumnya alkil. Ya, masih ingat ya. Sekarang ini akan kita pakai alkil itu dipakai ya. Jadi karena kita akan belajar tentang benzena dan turunannya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Benzena dan turunannya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat, kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Pembelajaran, peserta didik mampu menggolongkan struktur senyawa benzena dan turunannya dengan tepat. Ya. Kemudian peserta didik mampu membandingkan struktur orto, beta, para pada senyawa turunan benzena yang memiliki substituen dengan benar. Ya. Pernah kalian melihat atau menggunakan produk di atas? Pernah? Ya. Ini adalah
Yang berwarna-warni ini apa? Berwarna. Ya, berwarna. Ini warna tekstil. Kemudian gambar keempat ada gambar apa itu? Bahan makanan ya? Kayaknya sambal deh. Iya. Sepertinya ini adalah sambal kemasan yang biasa dijual di jual online ya. Biasa kalian mungkin orang dari kawan-kawan. Jadi ini adalah beberapa gambar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dulu dari karbol. Itu tampilkan. Ada hubungannya dengan bensin yang akan kita pelajari. Ada. Kalau wipol, silakan. Ada apa dengan wipol? Apa hubungannya dengan bensin? Nah, ya, mengandung fenol untuk membunuh kuman, membunuh bakteri, desinfektan, ya, bahan pembersih. Kemudian ada bom, bahan peledak. Kira-kira bahan peledak ini dari dibuat dari apa? Toluena. Oke. Apa nama ininya? Namanya? Apa? TNT. Apa panggilannya itu? Trinitro-toluena. Terus gambar berikutnya. Mengandung apa? Mawar. Oke, mawar pengawet. Apa namanya kalau bahan biasa kita baca di kemasan makanan dan minuman? Ya, ada sodium solar. Atau biasa juga dalam garamnya itu natrium benzoat. Ya. Nah, ternyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengandung senyawa benzena. Ya, berarti senyawa benzena sebetulnya bermanfaat bagi ya, manusia. Benzena tidak asing dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung pada wipol, kimia, pembersih lantai dan juga menghilangkan bau, desinfektan ya. Kemudian pada pewarna tekstil ada anilin. Kemudian pengawet bahan makanan atau minuman kemasan ya, mengandung asam benzoat atau garamnya natrium benzoat. Kemudian pada bahan peledak ada toluena. Apa itu benzena? Benzena adalah senyawa organik dengan rumus kimia CnHn ya. Kemudian molekul benzena ini tersusun atas 6 karbon yang berikatan ya dalam suatu cincin dengan atom hidrogen yang akan ikat pada masing-masing atau karbon atau chain. Ya, nah ini bisa kita lihat benzena, struktur benzena ya, terdiri dari atom karbon ada 6, kemudian hidrogennya juga ada 6 yang selang-seling garisnya ya, ikatannya ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap ya. Kemudian di gambar kedua bisa kita lihat ya, kemudian bertiga itu membentuk seperti cincin karena mengalami resonansi ya. Bahan ajarnya ibu sudah kirim di Google Classroom juga ya. Sebelum kita belajar materi ini ibu sudah membagikan materinya untuk dibaca ya terkait benzena dan turunannya. Nah, silakan dibuka kembali ya, bahan ajarnya sudah dibacakan ya. Apa yang akan kita lakukan ya, karena tadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama apa? Mampu mengelola ya, struktur benzena dan turunannya. Oke, berarti nanti Anda sekalian ya, mencari bagaimana bentuk struktur benzena dan
dan kelompok 5. Kan? Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Nah, lembar kerja ini akan kita gunakan dengan menggunakan kartu struktur benzena dan senyawa turunannya ya. Jadi nanti kalian nempel ya gambar struktur benzena dan turunannya pada lembar kerjanya ya. Jadi sambil menggali informasi dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Oke, sudah siap? Sudah ya? Nah, Ibu bagi. Sudah berbagi kartunya, lembar kerjanya juga sudah. Nah, apa yang harus dilakukan? Di situ ada petunjuknya. Silakan menempelkan. Lalu kemudian di lembar kedua silakan mengisi titik-titik yang kosong itu. Silakan diisi, ya. Nah, tentu harus diskusi dengan teman-teman kelompoknya, ya. Oke, bisa dimulai. Ya, silakan mengerjakan. Nah, ini tugasnya. Gugus apa itu bensalnya? Itu C H. Senyawa karbon. Senyawa apa? Benzaldehyde. Nanti gugus apa itu? Yang C3 benzin. Terus kalau lengkap gugus sekolah? Yang lengkap? Kalau yang K2 sudah bisa dibedakan strukturnya. This and you open it. This one also. Ibu minta siapa kelompok yang mau presentasi duluan? Oke, ayo. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja tadi. Pertama tentang struktur benzena dan turnanya. Ya. Di sini Suaranya dibesarkan sedikit. Ya. Di sini ada struktur anilin dengan substituen NH2, struktur fenol dengan substituen OH. Yang lain tolong perhatikan ini. Toluena dengan substituen NH3, struktur asam benzoat dengan substituen COOH atau asam karbonat. Kemudian struktur nitrobenzena dengan substituen NO2,
dan yang terakhir ada struktur benzina. Dua, dan juga untuk nomor 4 orto juga karena posisinya juga terletak pada substituen 1 dan 2. Namun di nomor kelima berbeda karena substituennya berada pada posisi 1 dan 3, jadi jawaban kelompok kami yakni meta. Dan untuk nomor terakhir nomor 6 jawabannya itu para karena substituennya menduduki atau berada dalam posisi 1 dan 4. Terima kasih. Oke, disampaikan tadi. Silakan kelompok mana lagi? Yang putra dulu ya. Kelompok dua. Oke, kelompok dua. Silakan kelompok dua. Kelompok kami yang Coba perlihatkan ke temannya. pengarah, orto, meta, dan para. Oke. Gambar pertama kami mendapatkan para. Mendapatkan para. Bukan. Kami menyimpulkan bahwa ini adalah pengarah para. Oke. Mengapa? Karena posisi substituennya yang saling berlawanan pada cincin benzena. Kemudian orto yang gambar kedua karena posisinya 1,2 pada senyawa aromatik. Yang ketiga sama juga. Ketiga dan keempat itu termasuk orto karena posisi substituennya itu pada posisi 1 dan 2. Kemudian pada gambar kelima posisi substituennya pada posisi 1 dan 3 sehingga dinamakan dengan meta. Kemudian yang terakhir posisi substituennya pada posisi 1 dan 4 sehingga disebut para. Yang berikatan dengan OH. Selanjutnya toluena karena berikatan dengan CH3. Asam benzoat karena berikatan dengan COOH. Lalu yang kelima struktur nitrobenzena karena berikatan dengan NO2. Lalu yang terakhir karena tidak berikatan yakni struktur Nah, tidak berikatan. apa? Hanya ada struktur apa itu? struktur senyawa benzena. Benzena saja, tidak ada substituennya. Tidak ada. Ya, oke, ya. Jadi setelah menggali informasi tadi, ya alhamdulillah semua kelompok sudah menyelesaikan ininya hasilnya. Ya. Saya tanya dulu, apakah kalian sudah bisa membedakan struktur benzena dan senyawa naturalnya? Sudah bisa? Sudah. Saya tanya dulu. Oke, Sarah. Benzena dengan substituen COOH. Apa ya? Apa? COOH. Bukan asam. Asam, Bu. Asam. Oke. Asam benzoat. Gitu ya. Jadi asam benzoat. Apa yang kalian temukan tadi? Yang pertama, toluena. Lagi, nah, ada yang satu ketiga apa sih? Apa tadi? Apa? CH2 yang nempel pada benzena. Sekarang apa metapara? Oke, Fatima 1 dan 3 meta. Oke. Oke, betul meta. Posisi 1 dan 4. Oke, pas. Bisa ya? Cari informasinya. Jadi struktur senyawa benzena itu ada toluena atau menggunakan substituen CH3, kemudian anilin NH2, kemudian fenol OH, lagi COH, lagi COOH, terakhir ya, lihat bentuknya ya. Nah,
Silakan Sila. Jadi silakan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu tentang benzena. Benzena itu merupakan senyawa yang tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Benzena ini terdiri dari asam karbon dan hidrogen. Dia apa sih? Terdiri dari apa? Karbon dan Karbon dan hidrogen. Oke. Kemudian terdiri dari karbon yang berikatan membentuk satu cincin karena mengalami resonansi. Kemudian turunan benzena yang telah dipelajari pada hari ini, pertama ada fenol atau biasa disebut karbol atau misol yang memiliki yang ada pada karbol atau misol yang memiliki substituen OH atau hidroksi. Fenol ini biasa digunakan dalam disinfektan sebagai disinfektan dalam pembersih lantai. Kemudian toluena yang memiliki substituen CH3 biasa digunakan sebagai bahan dasar TNT atau trinitrotoluena yang digunakan pada bahan peledak. Kemudian asam benzoat atau COOH yang memiliki substituen COOH atau biasa disebut asam karboksilat biasa digunakan dalam pengawet makanan. Selanjutnya anilina yang bersubstituen NH3, NH2 biasa digunakan pada zat pewarna tekstil. Selanjutnya benzaldehida yang bersubstituen COH atau biasa disebut aldehid digunakan sebagai zat pengawet dan bahan baku parfum karena memiliki bau yang khas. Kemudian yang terakhir ada stirena yang bersubstituen CH2. Stirena ini merupakan bahan dasar pembuatan polimer sintetik sehingga biasa digunakan dalam membuat insolator listrik, boneka, sol sepatu dan sebagainya. Mungkin sekian dari kesimpulan saya. Oke, terima kasih. Ya, itu atau disimpulkan. Coba. Siapa mau simpulkan? Apa yang kalian dapatkan dari materi? Coba Hasan. Materi yang pelajari yang anda pelajari itu coba disimpulkan. Materi benzena pada hari ini. Yang pertama itu tentang orto adalah pengarah yang posisi substituennya berada pada posisi 1,2 pada cincin benzena. Kemudian meta adalah pengarah yang posisi substituennya 1,3 pada cincin benzena, dan yang terakhir adalah 1,4 yang posisi substituennya saling berlawanan pada cincin benzena atau berada pada posisi 1,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Hasan sudah menyampaikan ya apa yang jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Dan Hasilnya juga sudah menyampaikan tadi ya kesimpulan dari materi. Nah, selanjutnya kita lakukan refleksi ya. Refleksi apa yang kalian rasakan, ya apa yang kalian lakukan. Dan setelah kita belajar dari materi hari ini. Oke, siapa yang mau memberikan refleksi? LKPD tersebut dengan metode ataupun media pembelajaran menempelkan kartu struktur benzena dan turunannya pada kertas LKPD yang telah disediakan. Dan juga yang sangat menarik yaitu pada kertas ini terdapat kartu-kartu ataupun LKPD yang berwarna-warni sehingga menarik untuk kita mengerjakan LKPD tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang
pembelajaran hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari pelajaran hari ini saya dapat mengetahui bahwasanya hal-hal yang kerap kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata tidak jauh kaitannya dari struktur benzena yang seperti kita pelajari, seperti pada minuman atau makanan kemasan yang ada seratnya sebagai pengawet, terus fenol yang dikandung oleh pembersih lantai, chemical dan lain sebagainya, serta hal-hal seperti bahan peledak juga yang awalnya asing didengar tapi sering digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Kita bisa tahu bahwa TNT itu mengandung struktur benzena yaitu turuna. Kemudian dari pelajaran hari ini saya merasa sangat senang karena media pembelajaran yang interaktif. Kemudian kita juga dapat mencari materi yang lebih lanjut pada media pembelajaran seperti laptop, dan juga LKPD yang diberikan itu sangat menarik karena kita bisa berkreasi dengan menempel kartu yang telah diberikan. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Aziza di Bora sudah memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi atau proses. Kan tadi sudah melakukan proses. Sekarang kita lakukan proses. Jadi proses ini untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda terkait dari benzena dan turunannya, terutama pada struktur benzena dan turunannya serta sudah bisa nggak dibandingkan ya? Oke, silakan buka kuisis. Kita akan melakukan evaluasi. Ya, dibuka kuisisnya dulu ya. Ini saya ambil lembar ini ya. Maksudnya saya kumpulkan. Nenek saya tadi itu adalah yang mereka adalah evaluasi ya, proses. Alhamdulillah tadi siapa yang dikasih tinggi? Dan siapa lagi? Asila. Oke, yang ketiga? Bisa ya, ternyata 3 orang ini adalah nilai tertinggi yang ada pada baik, Anda sekalian ya. Jadi kita sudah belajar hari ini materi benzena dan turunannya, terutama apa? Menggolongkan struktur apa? Struktur benzena dan turunannya. Satu lagi penara, orto, meta, para ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari yang tadi dan Anda juga sudah paham materi ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke pemberian tata nama senyawa benzena dan turunannya. Karena tadi hanya menentukan saja posisi yang pertama, kemudian mengenali struktur-struktur dari benzena dan turunannya. Insya Allah pada berikutnya kita akan belajar tentang pemberian tata nama. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, harapannya Anda ya meninggalkan ruangan ini nantinya dalam keadaan bersih. Ya, semua sampah yang ada di atas meja, di lantai itu tolong masih dibuang ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita
Subhanakallahumma